Halo pemirsa, jika bicara tentang masalah sampah plastik, mungkin masalah ini masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan khususnya di Indonesia. Nah, sekarang saya akan membahas tentang masalah tersebut dengan salah satu orang yang bergerak di gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Dengan Mbak. Halo, selamat siang, sore, malam, siapapun yang ada di sana. Saya Diti dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Oke, nah mungkin kita mau nanya dulu nih ya, diet kantong plastik ini, gerakan ini tuh apa sih Kak? Oke, jadi sejarahnya dari 2010 kita melihat ada fenomena banjir di beberapa kota di Indonesia. Dan setelah dilihat bahwa salah satu sumber banjirnya adalah sampah plastik yang tercecer di lingkungan. Nah dari situ kita melihat bahwa harus ada sebuah kebijakan yang mengatur si sampah plastik ini, terutama kresek yang membuat mampet nih selokan-selokan di beberapa kota. Nah dari situ kita melihat juga bahwa ternyata kresek yang kita gunakan selama ini itu satu sebenarnya nggak dibutuhin banget, dua itu diberikan secara cuma-cuma katanya gitu. Dan hasil kita melihat bahwa untuk mencegah orang memakai konsumsinya secara berlebihan, kita kayaknya harus kasih harga nih di depan gitu. Nah dari situ kita membuat sebuah petisi Pay for Plastic atau plastik tidak gratis, supaya harga plastik ini dilihat orang-orang dan membuat orang berpikir ini perlu nggak sih bahwa si kresek ini digunakan. Nah kemudian setelah petisi itu berjalan, kita melihat bahwa gerakan itu nggak bisa hanya sukarela, nggak bisa hanya berbentuk komunitas supaya bisa membuat perubahan. Kita kemudian berencana membuat sebuah organisasi nirlaba atau LSM untuk bisa bergerak secara strategis, sinergis, dan berdampak. Nah dari situ, dari gerakan kita membuat menjadi badan hukum dan sampai sekarang kita bergerak untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Dan mungkin memang dari yang gerakan Pay for Plastic itu juga berlangsung ini ya, adanya larangan penggunaan plastik sekali pakai di DKI yang pada 1 Juli 2020 lalu. Betul. Nah, apakah memang peraturan tersebut tuh sudah dipatuhi sama masyarakat? Oke, sebenarnya peraturan itu ditujukan untuk 3 subjek hukum kalau kita ngomongin hukum ya. Ada supermarket, ada pusat perbelanjaan atau mall, ada pasar tradisional. Kalau kita ngomongin supermarket dan pusat perbelanjaan, kalau kita waktu itu ukur di 6 bulan setelah berlaku itu kepatuhannya 90%. Yang paling minim kepatuhannya pasar tradisional nih, karena memang sulit nih mengubah perilaku, karena kan karakternya beda ya. Karena memang udah lama juga ya. Konsumen ini kalau kita belanja di pasar kita masih bisa nawar. Kalau di supermarket nggak bisa ya gitu. Kemudian kalau di supermarket atau mall biasanya yang datang ke sana itu dari penjuru titik. Tapi kalau pasar biasanya dari lingkungan sekitar gitu kan. Jadi memang karakternya berbeda. Tapi kalau ngomongin apakah orang-orang sudah menaati, kita bisa bilang iya gitu. Karena memang solusinya sebenarnya sudah ada gitu. Tapi apakah itu berjalan efektif setiap tahunnya? Nah itu setiap tahunnya pasti ada evaluasinya juga dari pemerintah DKI Jakarta gitu. Nah bicara tadi kalau misalkan kita bicara tentang pasar tradisional, nah apakah ini juga sebenarnya menjadi concern ya Kak? Kayak apakah kebijakan ini memang bisa ditargetkan ke mereka, khususnya aku bisa bicara dari menengah ke bawah, karena kan ya namanya untuk makan aja udah susah gitu. Apalagi untuk kita bicara tentang diet kantong plastik, untuk menggunakan, ya kita bisa bilang tote bag mungkin ya. Nah itu seperti apa Kak? Oke, jadi kita karena melihat pasar tradisional ini sulit, kita adakan uji coba pasar bebas plastik di beberapa kota nih. Saat ini ada berjalan di 6 kota. Kalau kita ngomongin DKI Jakarta, waktu itu kita program dari 2019 sampai tahun 2022 kemarin. Jadi memang banyak aspek yang harus diintervensi. Mulai dari misalnya ibu-ibu PKK sekitar pasar, RT RW, Karang Taruna, bahkan tokoh agama sekitar pasar, itu biasanya kita deketi untuk menjadi, kalau bahasa sekarang tuh KOL-nya gitu. Jadi kita beri pengaruh dari untuk pedagang pasar, untuk konsumen, dari para tokoh-tokoh yang dihormati. Tapi ada juga waktu itu kita diberikan pelatihan kepada pedagang, bagaimana sih mereka bisa berinteraksi sama konsumen. Misalnya nih waktu itu kita kasih pelatihan ke pedagang, coba tanya ke konsumen, bawa wadah sendiri nggak, bawa kantong sendiri nggak? Kalau bawa saya kasih diskon misalnya Rp500. Kan lumayan ya kalau misalnya satu belanjaan dikasih Rp500, dia beli 10 belanjaan misalnya, berarti kan bisa kurang 5.000. Kan buat ibu-ibu lumayan tuh, 5.000 bisa beli cabai lagi misalnya kan kayak gitu. Jadi kita berdasarkan pengalaman memang kalau pasar
tidak semudah mengintervensi supermarket dan pusat perbelanjaan lebih modern. Iya, betul. Makanya itu program ini harus menyasar ke berbagai aspek, dan memang perubahannya itu harus bertahap. Jadi ekspektasi untuk pasar bisa mengurangi memang tidak setinggi kalau kita ngomongin supermarket. Kita bicara supermarket. Tapi kalau dibilang bisa, sebenarnya bisa. Gitu. Dan memang maksudnya bisa ini harus ada tambahan-tambahan tertentu kayak tadi. Kalau misalkan mau membawa wadah sendiri, mendapat promo atau seperti apa. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara secara nasional, apakah memang gerakan ini yang mungkin sudah dibalut sama hukum juga, itu efektif? Kita bisa bicara tentang persentase pengurangan plastiknya mungkin di nasional ini apakah menurun atau tidak? Kalau ngomongin plastik itu tuh banyak banget teman-teman jenisnya. Jadi kalau yang kita tahu mungkin gambarannya adalah satu kresek. Tapi ternyata banyak banget jenis plastik sekali pakai gitu. Selain kresek ada sedotan plastik, ada alat makan plastik, ada kemasan sachet gitu ya. Kemudian ada styrofoam gitu. Jadi kalau secara global ini adalah 5 sampah plastik sekali pakai yang problematik. Nah, jadi kalau ngomongin apakah berkurang, kreseknya mungkin. Tapi sekarang belanja online meningkat nih. Ada taman bubble wrap, cable tie dan lain sebagainya gitu. Kalau dibilang berkurang, ada yang berkurang, tapi ternyata memang kita lihat perkembangan zaman ada jenis sampah plastik yang lagi yang muncul. Nah, di sini memang perlu adaptasi bagaimana, oh ini kresek udah dilarang nih, nextnya apa nih? Jadi kita harus gerak cepat untuk bisa melihat, oh ini ada sumber potensi masalah, apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita biasanya bangun movement dulu untuk memberikan kesadaran. Pemerintah lihat bahwa masyarakatnya sudah meminta, ada demand, kemudian pemerintahnya membuat peraturan. Jadi biasanya alurnya seperti itu kalau kita mencoba membuat program dan akhirnya ada intervensi perubahan. Berarti memang untuk sekarang ini ada masalah-masalah sampah baru. Ya? Yang bukan maksudnya biasanya yang kita tahu dulu itu plastik resek aja gitu. Tapi sekarang ya ada bubble wrap benar, dan ya kalau misalnya kita bicara tentang makanan yang kita beli pun kita kan dapat ada sendoknya. Iya, kadang ada saus yang kita nggak minta biasanya kan gitu. Mungkin berarti ya itu salah satu hal yang kita harus aware juga ya sekarang ini. Nah, mungkin boleh tahu juga nih Kak, sebenarnya tuh seberapa bahaya sih penggunaan plastik ini gitu. Mungkin kan kita tahu ya udahlah tinggal kita pakai, habis itu nanti toh buang. Ya mungkin ada yang buang sampahnya pada tepatnya, tapi mungkin itu juga masalah juga kan? Juga. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah mengikuti kegiatan bersih pantai nih gitu kan, kebetulan aku dan teman-teman itu beberapa kali mengadakan kegiatan bersih pantai, pasti kita menemukan sampah kemasan dari produk shampoo atau sabun dari tahun misalnya 70 atau 80-an. Jadi sebenarnya itu sampahnya itu tercecer satu. Yang paling kasat mata adalah kalau kita ke pantai ngelihat sampah bercecer kan nggak indah ya gitu. Kemudian kedua, ternyata banyak sampah plastik yang akhirnya terdegradasi atau jadi kecil-kecil. Nah, akhirnya dimakan sama ikan-ikan. Salah satunya mungkin sedotan yang waktu itu ketemu juga di penyu. Di penyu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin dampak buat lingkungan itu seberapa bahayanya sih sudah kelihatan ya kalau ke biota laut. Tapi isu yang lebih besar adalah minyak bumi secara global 40%-nya itu membuat plastik. Jadi kalau kita ngomongin apakah plastik berhubungan sama perubahan iklim, sekarang ada gitu ya. Jadi kenapa kita berusaha untuk stop untuk demand plastik, supaya stop untuk demand lebih banyak minyak bumi, supaya mengurangi perubahan iklim. Sebenarnya seperti itu. Jadi secara garis besar itu. Tapi kalau ngomongin bahaya buat lingkungan udah banyak banget nih. Udah ada di ikan, udah ada di air laut, air minum, bahkan udah ada di darah. Dan yang paling deket aja itu banjir ya? Banjir gitu. Nah mungkin apa nih yang harus dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat? Mungkin hal-hal yang udah kakak lakukan dengan diet kantong plastik ini, gerakannya itu seperti apa sih Kak? Sebenarnya kalau kita yang paling sederhana itu kita selalu bilang refuse dulu. Kalau misalnya nggak butuh-butuh amat, udah tolak aja gitu ya. Kedua itu sebenarnya adalah mengurangi dengan cara membawa barang-barang atau menggunakan barang-barang yang sifatnya guna ulang. Guna ulang tuh apa sih sebenarnya? Kita tuh dari dulu tuh udah ada budaya guna ulang. Jadi reuse tuh sebenarnya udah ada dari zaman kita. Contohnya bawa jamu di rumah. Itu tuh kan sebenarnya reuse tuh. Kita cuma bawa gelas, bawa jamu, isi jamunya gitu kan. Kemudian tukang sayur keliling gitu kan, itu sebenarnya dari reuse, kita ngisi ulang sayur-sayur tuh di rumah misalnya gitu. Terus misalnya kemana-mana bawa botol minum sendiri gitu. Atau sekarang di layanan ojek online kalau pesan makanan ada jasa penyedia tempat makan.
makan. Jadi kita bisa memilih kita mau pakai tempat makan yang bisa dipinjam untuk dikembalikan. Jadi nggak nyampah lagi gitu. Dan banyak sekali sekarang kan ada toko curah yang kita atau bulk store ya, di sana kita belanja tanpa wadah sekali pakai kita bawa isi di situ. Jadi sebenarnya kita sedang menggalakkan namanya gerakan guna ulang, yang mana sebenarnya itu tradisi kita tapi kita buat lebih modern lagi gitu. Jadi pakailah barang-barang yang bisa digunakan ulang sebenarnya itu. Walaupun kesannya kayak tadi Ferry sempat bilang kalau kresek diganti tote bag itu kan jadi masalah gitu kan. Tapi lebih lihat bahwa sifatnya tote bag itu adalah guna ulang gitu. Guna ulang dipakai berkali-kali karena kadang ada yang tote bagnya kebagusan nggak mau dipakai nih gitu kan gitu. Tapi sebenarnya kalau nggak dipakai kita numpuk sampah sebenarnya gitu. Jadi pakailah sampai itu benar-benar rusak sebenarnya gitu sih. Cari barang yang durability-nya lebih lama supaya jadi sampahnya lebih lama gitu. Nah kalau misalnya itu kan yang kakak bicarakan tadi kan mungkin hal-hal yang bisa mereka lakukan ya. Tapi dari program gerakan diet kantong plastik sendiri nih, apa aja nih kira-kira? Dan apakah itu di daerah tertentu aja, program itu di daerah tertentu aja, atau memang bisa diaplikasikan ke semua daerah? Karena yang aku tahu kan semua daerah ini ada keunikannya tersendiri, nggak bisa kita implementasikan satu solusi ke mereka kayak gitu. Sebenarnya kalau ngomongin program kita memang ada di beberapa kota. Contohnya kayak tadi aku cerita pasar bebas plastik di Jakarta ada nih, gitu. Pasar tradisional kalau teman-teman sering main ke Tebet Barat nih, kita di lokasinya di Tebet Barat. Tapi kalau di Bali kita ke pasar seni Guang Sukawati. Jadi di sana pasarnya cuma menjual merchandise atau misalnya oleh-oleh, baju, aksesoris dan lain sebagainya. Bagaimana kita menjalankan pasar bebas plastik di sana adalah dengan semua pedagang di sana tidak menawarkan kresek. Itu dulu yang pertama. Kemudian kedua, misalnya belanjanya 250.000 itu gratis tote bag memang. Jadi kita bantu mereka membuat marketing program supaya orang-orang bisa mengurangi kresek di situ. Nah, kalau ngomongin apakah bisa diaplikasikan ke daerah lain sesuai karakteristik, bisa banget gitu kan. Karena memang program yang kita lakukan pasti menyesuaikan dengan karakteristik yang ada di daerahnya. Jadi yang dilakukan di Jakarta belum tentu berhasil di Bandung, belum tentu berhasil di Bogor gitu. Karena karakter orangnya tersendiri aja beda. Nah mungkin kedepannya nih Kak, kalau misalnya tadi kan kakak juga udah sempat mention ya, kalau jenis masalah plastik ini sendiri juga sudah berkembang. Ada yang bubble wrap seperti itu. Apakah kedepannya sudah ada nih? Kayak misalnya, kayaknya masalah ini solusinya ini deh, programnya seperti ini deh. Atau mungkin ada peluang-peluang program lain yang sebenarnya kayaknya ingin digalakan gitu. Sebenarnya kalau pulang banyak gitu, tapi yang paling jadi challenge kita adalah salah satunya ada bekerja sama dengan platform ojek online untuk bisa mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kalau kita pesan makanan lewat online delivery itu sudah ada pilihan no cutleries gitu. Tapi yang e-commerce dan marketplace itu memang menjadi tantangan 2021 kalau nggak salah, kita membuat petisi bahwa beberapa e-commerce tolong himbau merchantnya untuk tidak memberikan pilihan tidak pakai bubble wrap. Jadi ada opsi buttonnya. Ada opsi buttonnya. Kita meminta sama mereka. Ini aku baru tahu loh. Gitu. Tapi memang ada yang sudah melakukan, ada yang belum. Jadi tapi kan pergerakannya harus masif ya gitu ya. Jadi waktu itu kita menuntut dalam tanda kutip supaya bisa ngasih opsi tanpa bubble wrap. Gitu. Tapi ya dibanding maksudnya ini aku jujur baru tahu ya di e-commerce itu ada pilihan button kalau misalkan kita bisa memilih tidak menggunakan plastik. Tapi ya karena salah satunya ada aku nih yang tidak tahu, mungkin kan ada kemungkinan juga masyarakat banyak yang belum tahu. Nah, apakah hal ini membuat dari diet kantong plastik maupun e-commerce tuh harus kolaborasi, kasih sosialisasi lebih lagi ke masyarakat kalau ini loh ada buttonnya. Karena kan selama ini yang kita tahu banyaknya promo ini, promo ini, promo ini ya. Apa gratis ongkir misalnya gitu dibanding kan, yang kayak gini-gini kan sebenarnya krusial juga kan. Sebenarnya kalau dibilang kolaborasi, kita memang sedang menjajaki kolaborasi gitu, tapi memang aspeknya banyak. Contohnya kayak waktu petisi kantong plastik tidak gratis itu butuh 3 tahun. Untuk akhirnya bisa kantong plastik itu berbayar. Nah, kita lihat di sini memang perubahan butuh waktu gitu. Jadi yang sedang dilakukan memang dalam tahap uji coba
lagi gitu sampai akhirnya benar-benar bisa diimplementasikan. Jadi kalau aku biasanya saat bagi konsumen bilang konsumen itu udah raja. Ketika kita meminta sesuatu yang bertujuan yang baik, biasanya perusahaannya denger nih gitu. Nah waktu itu kita ajak teman-teman sebagai konsumen, kalau memang kalian mau belanja kalian tanpa bubble wrap, kasih notes gitu, misalnya 1 kasih notes gitu ya. 2, kalau aku nih agak sedikit kalau dibilang kejam katanya, kalau masih dikasih bubble wrap aku biasanya kasih ratingnya rendah, karena kan udah ditulis di notes kan gitu. Jadi biasanya itu yang aku sarankan gitu, dan pasti kita bekerja sama dan ngobrol sama pihak marketplace-nya untuk bisa lebih teliti lagi soal ini gitu, karena mereka pasti punya program keberlanjutan atau sustainability, dan salah satu yang kita inginkan adalah zero waste, minim sampah gitu. Tapi itu salah satu yang menurut aku pribadi ya, mungkin maaf sebelumnya, menurut aku itu cukup ekstrim untuk maksudnya memberikan bintang yang di bawah gitu, karena drivernya mungkin tidak melihat di notes, tapi mungkin ini juga harus jadi catatan ya dari e-commerce sendiri gitu, atau ya driver online untuk bisa lebih teliti lagi, untuk bisa lihat di notes kalau emang konsumennya tidak membutuhkan plastik, ya monggo tolong dibicarakan dengan yang punya resto seperti itu. Nah mungkin karena terbatas sama waktu, Kak, kita harus usai di sini. Cuma menurut aku dari apa yang kita tadi sudah bicarakan ya, masalah sampah plastik ini memang harus jadi masalah kita bersama sih. Nggak cuma masalah pemerintah aja, nggak cuma masalah dari organisasi aja, tapi masyarakat juga harus bisa bersinergi juga nih di sini gitu. Karena kalau misalkan bukan kita, ya siapa lagi gitu. Kedepannya kan bukan kita doang nih yang akan hidup kan, generasi selanjutnya juga akan menikmati bumi ini gitu. Jadi mungkin itu kita berharap pemirsa juga mau lebih aware lagi tentang masalah ini, dan kedepannya mungkin bisa dimulai dari langkah kecil terlebih dahulu, lebih ke memiliki wadah yang kita bisa gunakan ulang, tote bag atau apapun itu. Segitu aja dari aku. See you.